Kalau keadaan yang sedemikian ini makin berlanjut, kemudian berarti pada tahun 2030 pasti keadaan akan lebih parah lagi. Ya. Karena pada tahun 2030 itu kita sudah phase out, totally phase out. Hal-hal yang pertama sekali yang selama ini selalu diusulkan adalah kenapa kita tidak mempelajari secara strategis hambatan-hambatan yang akan diterapkan pada masa akan datang. Menghambat perdagangan dalam negeri. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau petani tidak mempunyai sertifikat ISPO, tidak boleh memperdagangkan si CPO ini buahnya, terus bagaimana dia mau hidup gitu kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, hari ini kita melanjutkan podcast dari Responsible Palm Oil Initiative yang podcast terakhirnya yaitu pada tanggal sekitar 20 Desember. Podcast berikut ini kami akan membahas sedikit masalah tentang pasar biofuel. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini kita mengalami kesulitan untuk mengekspor biofuel karena di Eropa kita terkena peraturan EU RED II. Di samping itu Eropa juga menerapkan yang namanya subsidi atau countervailing duty dari 8 sampai 18%. Sehingga banyak pengusaha kita yang mundur untuk mengekspor ke Eropa. Pada saat ini sesuai RED 2 cap and phase out itu capnya setelah berlaku yaitu 1% maksimal 7%. Jadi berarti pembatasan pembelian biofuel dari Indonesia itu sudah sangat menurun. Di samping itu Amerika sendiri menurunkan pembelian biofuel atau pembuatan biofuel juga dari produk-produk pertanian yang diturunkan dari jumlah besar menjadi lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan jenis biofuel, advanced biofuel dan lain-lain. Nah, kita sebetulnya menghadapi ini semua, Indonesia harus mulai memperhatikan apa yang terjadi di pasar biofuel internasional dan biofuel Indonesia. Indonesia sendiri usaha biofuel mungkin bertambah sulit, sedangkan beban yang harus ditanggung oleh pengusaha makin lama makin tinggi. Nah, karena itu hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Adrian, silahkan. Ya Pak, Ibu. Saya Adrian Soeharto. Terima kasih sekali sudah diundang untuk untuk podcast ini. Jadi saya pengalamannya mulai di sustainability tahun 2006. Saya kerja di perusahaan yang namanya Asian Agri di perusahaan sawit untuk menjadi manajer sustainability dan stakeholder engagement. Sebelum tahun 2009 saya pindah ke Neste untuk membantu mereka membangun supply chain sustainability untuk bisnis biofuel. Neste adalah perusahaan biofuel terbesar di dunia sampai sekarang ini. Dan di situ sampai 10,5 tahun sebelum saya pindah ke perusahaan telekomunikasi bernama Telenor untuk ngurusin supply chain juga. Baru setelah itu pindah ke perusahaan Lestari Capital Konservasi, dan sekarang saya di perusahaan konsultansi Roberts-Bridge. Roberts-Bridge itu lebih membantu perusahaan-perusahaan yang memiliki ambisi sustainability strategi atau stakeholder engagement dan juga conflict mitigation. Jadi kita bantu juga untuk komunikasi mereka dengan NGO-NGO. Untuk podcast hari ini lebih relevansinya kepada pengalaman saya di Neste, di mana waktu itu saya membantu Neste untuk mencari bahan baku sustainable yang bisa dia buat menjadi biofuel dan dijual ke pasar Eropa dan pasar Amerika. Seperti kita ketahui bahwa industri biofuel ini apakah itu di Indonesia, apa itu di Eropa, apa itu di Amerika, kelihatannya memang sudah mengurangi sejumlah besar biofuel yang terbuat dari produk pertanian terutama palm oil. Seperti kita ketahui juga bahwa palm oil ini kan harganya sangat bersaing dengan yang lainnya, sehingga biofuel yang dijual di pasar Eropa ataupun Amerika itu apabila dicampur dengan biofuel yang dari palm oil methyl ester itu harganya sangat bersaing. Tapi dengan adanya peraturan EU RED 2 sekarang ini yang dimana cap cap 7% ini itu kelihatannya
kegiatan ini ada menurun. Jadi sekarang bagaimana kira-kira situasi pasar biofuel di EU sekarang ini? Memang bermain di pasar biofuel itu sulit ya kan, karena semua tergantung mandate. Semua itu sangat diregulasi dari tahun 2008 waktu Neste mulai membangun pabrik di Singapura. Itu kan memang semuanya tergantung dari mandat dari pemerintah, berapa persen yang harus dimasuki, dan memang sangat tergantung juga dengan kampanye dari NGO dan juga dari permintaan Parlemen Eropa. Jadi dengan adanya cap seperti ini, bisnis biofuel itu harus selalu menyesuaikan diri. Dan pada saat ini kan susah sekali untuk masukkan palm oil. Padahal sebenarnya yang berdasarkan agriculture itu bagusnya bisa ditingkatkan produksinya. Sedangkan berdasarkan waste seperti minyak jelantah itu kan tidak bisa ditingkatkan. Jadi memang sulit untuk mempunyai bisnis biofuel. Selain kompetisi meningkat, juga ketersediaan bahan baku yang diterima sama EU itu agak sulit. Jadi pada saat ini aja seperti perusahaan seperti Neste itu sudah mengurangi pegawai 400 orang pegawai, yang disebabkan karena lebih efisiensi dan juga untuk lebih bisa kompetitif. Jadi memang yang seperti Ibu sebutkan tadi memang sangat sulit pasar biofuel sekarang ini. Kalau keadaan yang sedemikian ini makin berlanjut, kemudian berarti pada tahun 2030 pasti keadaan akan lebih parah lagi. Karena pada tahun 2030 itu kita sudah phase out, totally phase out. Sebetulnya Indonesia sendiri tidak mengekspor biofuel ke Eropa lagi pada tahun-tahun ini sejak tahun 2019 karena kita kena countervailing duty dari 8-18%. Banyak pabrik kita yang kolaps sebetulnya. Terkecuali mereka yang memang mempunyai pabrik di Eropa seperti Asian Agri dengan Epicalnya gitu ya. Nah, kondisi ini apakah akan menguntungkan minyak yang lain seperti soybean dan rapeseed? Kalau soybean dan rapeseed ya untuk peraturannya kena EUDR juga kan, betul? Soybean saja, rapeseed tidak? Tidak ya, hanya soybean saja. Ya itu pasti karena ada pembatasan juga yang sesuai dengan kan yang untuk peraturan EU yang terkena sama biofuel kan tidak EUDR aja tapi EURED juga ya. Dan memang mereka kan tidak prefer untuk agriculture base. Ya sebetulnya RED 3 itu lebih tidak prefer lagi karena RED 3 lebih mengarah kepada energi kimia. Betul. Yaitu hidrogen, nitrogen, metan dan lain-lain. Jadi berarti phase out itu nantinya akan sama sekali akan menjadi hilang terkecuali advanced biofuel. Betul. Dan masalahnya pada saat ini kan apakah ada advanced biofuel itu? Apakah cukup volumenya? Dan bahan bakunya apakah tersedia? Itu kan ya. Ada di Indonesia pasti tidak ada ya. Iya. Terkecuali alkohol. Betul. Alkohol itu dari gula. Tapi sekarang dengan adanya dulu kita sudah mulai dengan kegiatan bio alkohol ya. Itu sebetulnya harga sisa-sisa dari produksi gula itu sudah habis. Dan keadaan gula kita sendiri juga kan sudah industrinya sudah lama melemah. Produsen biodiesel di Indonesia saja sudah sangat challenging, bukan saja mereka harus menghadapi regulasi di luar negeri tapi juga regulasi dalam negeri. Ya. Itu menguntungkan nggak menurut Ibu? Sebetulnya sudah banyak diskusi mengenai ini. Terakhir kami mengadakan diskusi yaitu kelompok-kelompok biofuel ini. Mereka mengatakan bahwa mereka merasa biofuel di Indonesia ini dianaktirikan. Karena semua seakan-akan perjuangan itu mengarah kepada nikel. Betul. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa mereka sebetulnya membayar yuran cukup besar dari biofuel. Sebenarnya mereka sudah tidak punya lagi pendapatan dari luar negeri. Jadi mereka melihat bahwa ya mereka sebetulnya sudah susah untuk hidup dan sudah banyak yang mau mengundurkan diri untuk tidak berproduksi biofuel lagi. Ya, sebetulnya untuk CPO saja kalau kita lihat semenjak perang Ukraina itu pasar kita kan hampir hilang karena kita 1 bulan kita tidak sama sekali menjual. Nah, pembeli-pembeli kita sudah pada lari. Termasuk pembeli kita yang dari India yang biasa kita ekspor refined palm oil ke India itu sampai 10 juta ton, sekarang tinggal 2 juta ton saja. India lebih banyak membeli ke Malaysia.
Malaysia juga menguasai pasar Pakistan. Ya, kalau Pakistan waktu kita memban palm oil untuk diekspor, Pakistan itu sampai Perdana Menterinya itu menelpon ke Pak Jokowi minta supaya dibuka pasar untuk Pakistan. Sampai begitu. Karena mereka memang betul-betul kesulitan. Nah, kemudian kalau kita lihat peranan biofuel ini, seperti yang selama ini saya amati, bahwa apapun kebijakan di Eropa itu akan diikuti oleh Amerika. Karena mereka punya yang namanya teamwork antara Amerika dan Eropa. Dan hanya sekarang Amerika mengurangi penggunaan produk tanian cukup besar, hampir 50%. Dan itu masih lebih baik daripada yang ada di Eropa. Tetapi Amerika sendiri, seperti Adrian ketahui, bahwa Amerika itu menerapkan RIN dan menerapkan hal-hal yang lain yang sangat complicated. Ini juga menghambat kita untuk masuk pasar Amerika. Jadi bagaimana kira-kira masa depannya biofuel Indonesia ini kalau kedua pasar besar itu ditutup? Berartinya agak sulit ya, karena memang betul kalau yang di Amerika itu untuk menerjemahkan peraturan RIN itu kita perlu lawyer untuk itu. Itu dari regulasi 1000 berapa halaman itu untuk dilihat secara praktis itu apa yang harus dilakukan, betul. Sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya phase out, dengan adanya RIN, dengan adanya berbagai macam hambatan bukan saja untuk pasar biofuel tapi untuk sawit itu hampir sulit. Dan kadang-kadang kalau kita lihat waktu zamannya saya dulu di Neste, mereka mau mencari palm waste. Dan palm waste itu harus palm waste tertentu yang pada saat ini tidak terlalu banyak dikoleksi orang, dikumpulkan. Jadi memang dengan adanya peraturan yang EU-RED 1, 2, dan 3 ini tidak akan mungkin bisa menurut saya masuk lagi palm, akan sulit. Jadi memang harus difokuskan lebih ke market-market di Asia atau di dalam negeri. Ya kalau begitu Mas. Oke, dengan terbitnya EUDR, sebetulnya beban untuk palm oil makin lama makin berat. Betul. Jadi sekarang tidak hanya biofuel saja dengan bahan bakunya yang dilarang masuk, tetapi bahan baku juga untuk pangan, untuk pangan, untuk segala macam juga akan mulai dihambat. Nah demikian juga dengan kopi juga akan, kalau sampai terbukti kita high risk di bidang kopi dan kakao itu juga akan dihambat. Apalagi di dalam bidang karet. Kalau di bidang karet kita akan dihambat masuknya bahan baku dan ban. Karena di dalam ban itu nanti akan terkena CBAM. Nah kalau terkena CBAM berarti kita terkena 2 kali perhitungan greenhouse gas emission. Nah ini akan menghambat perdagangan yang cukup besar. Nah kita sebetulnya di dalam negeri harus mengusahakan hal-hal yang pertama sekali yang selama ini selalu diusulkan adalah kenapa kita tidak mempelajari secara strategis hambatan-hambatan yang akan diterapkan pada masa akan datang. Betul. Itulah yang menjadi masalah kita sewaktu saya di perusahaan biofuel Neste itu. Karena kita lihat Indonesia itu selalu defensif. Selalu baru peraturannya ada baru mulai menyesuaikan. Ya pemadam kebakaran lah. Kalau sudah kebakaran baru matiin. Antisipasinya kadang suka agak kasihan gitu. Makanya kita dulu selalu ada pertemuan dengan berbagai macam pihak, pemerintah, swasta itu untuk memberitahu sebenarnya lagi ada pembahasan ini di parlemen. Bahkan akan menuju ke arah situ supaya Indonesia bisa membuat suatu standar, suatu sistem yang bisa comply dengan peraturan-peraturan itu sebelum peraturan itu menjadi suatu regulasi diterapkan ke market. Sebagai suatu perusahaan yang membeli banyak produk di Indonesia, kalau itu terjadi kita tidak perlu terlalu repot gitu. Kita tidak perlu minta perusahaan ini untuk comply dengan standar 1, standar 2, standar 3. Dengan marketnya Neste itu kan tidak hanya satu pasar, tapi pasar-pasar yang lain juga. Memang sangat betul, saya sangat setuju itu Ibu. Kalau memang harus ada satu standar ya. Sebetulnya dulu waktu kami menyusun standar itu tujuannya pertama sekali untuk melindungi produsen Indonesia, produsen sawit Indonesia dari penerapan RRSPO yang bertentangan dengan ketentuan Indonesia. Karena bisa-bisa saja si pengusaha Indonesia ini nanti terkena sanksi dari pemerintah.
kemudian berkembang menjadi bagaimana kita menerapkan suatu standar yang betul sehingga kita bisa bekerja sama dengan yang lain. Nah, itu pada tahun 2015. Sebetulnya tahun 2015 itu 2014 kami sudah mengunjungi Uni Eropa, yaitu ketemu dengan Dirjen Renewable Energy, dan kami serahkan semua dokumen kepada dia, mengatakan bahwa ini dokumen kami ingin ada pengakuan antara dua negara. Tapi kemudian dari Uni Eropa muncullah 61 halaman recommendation. Tapi oleh kementerian terkait tidak ditindaklanjuti karena kebetulan kami sudah keluar dari kementerian tersebut. Nah, ini hal-hal begini yang kurang dimengerti di Indonesia ini. Di Indonesia ini ada satu lagi, semua orang seperti mengerti sawit. Ya, karena sawit ini sumbernya source-nya kan banyak ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang ngomong sawit di luar tapi sebenarnya datanya tidak betul gitu kan. Dan mereka sekarang dalam keadaan sekarang ini mereka masih sibuk dengan sawit padahal 3 atau 4 komoditi lainnya juga akan terkena. Betul. Iya. Dan ini kan akan menyebabkan komoditi ini dalam keadaan yang sulit nantinya. Dan komoditi lain kan tidak se-advance sawit. Untungnya sawit itu karena dari tahun mulainya RSPO sudah tahu sebenarnya sustainability itu seperti apa. Apa yang harus di-comply, traceability, supply chain, audit, mereka sudah pengalaman. Kalau yang komoditas lain itu justru yang perlu banyak bantuan dari pemerintah, tapi juga dari stakeholder yang lain. Iya. Hanya di kita ini mereka tidak mengerti bahwa sustainability itu adalah satu tipe dengan standar dan itu merupakan technical barrier to trade. Betul. Ya. Nah, ini yang tidak mengerti. Harusnya kita menerapkan suatu sustainability itu untuk orang yang mengimpor ke kita. Iya. Harusnya jangan menghambat perdagangan dalam negeri. Iya. Nah, bagaimana sekarang kalau petani tidak mempunyai sertifikat ISPO tidak boleh memperdagangkan si CPO ini buahnya, terus bagaimana dia mau hidup gitu kan? Waktu zamannya kita Neste kita sangat ingin sekali ISPO itu bisa menjadi instrumen yang bisa dipakai untuk berdagang di Eropa. Ya, sebetulnya itu sudah sampai ke situ karena pada waktu itu sebetulnya standar untuk biofuel pun sudah dibuat. Iya. Dan sudah ada pembicaraan dengan ISDM, tapi kan kemudian ditangani oleh orang lain jadi semua jadi berubah. Jadi standar untuk standar, tapi tidak untuk market. Itu yang agak challenging. Standar itu sebetulnya technical barrier to trade. Betul. Jadi kita harus mengerti fungsi technical barrier to trade itu adalah menghambat perdagangan. Jadi waktu kita melakukan negosiasi sebetulnya kami kan si lawyer kami itu mengatakan bahwa Indonesia sudah menerapkan sustainability di bidang sawit dan sudah menerbitkan sertifikasi. Tapi mereka mengatakan bahwa sustainability yang diterapkan Indonesia bukan standar nasional Indonesia. Itu harus menjadi standar nasional Indonesia baru bisa diadakan kerjasama. Tahunya keluar Kepres tentu saja bukan standar nasional Indonesia kan ya. Jadi kasihannya dengan pengusaha-pengusaha biodiesel kita ini, biofuel kita ini, karena mereka di dalam negeri mereka diberi pungutan yang berat, dan di luar negeri mereka tidak ekspor, kemana-mana mereka juga sulit. Jadi kebanyakan dari mereka sekarang sudah ingin berhenti berproduksi lah, tidak memproduksi lagi gitu. Tetapi kalau mereka bubar, bagaimana nasib penggunaan renewable energi di dalam negeri? Iya, betul sekali. Memang challenging sekali menjadi seorang refiner di Indonesia ya, dengan berbagai macam peraturan dalam negeri dan luar negeri yang harus di-comply. Tapi apa menurut Ibu sendiri sudah ada langkah-langkah untuk antisipasi peraturan di Eropa untuk pada saat ini? Karena kita kan sudah melalui evolusi dari 2008 sampai sekarang, dari mulai adanya EU RED 1, EU RED 2. Dari 2003 lah. Ya, sampai sekarang sudah muncul EUDR. Apakah Indonesia ini sudah belajar dari pengalaman itu sekarang? Rasanya sih tidak sih. Saya pernah mengusulkan karena kebetulan waktu WTO, dispute WTO, kita punya namanya tim expert yang merupakan think tank untuk masalah dispute ini.
Nah, kami dari tim expert itu mengusulkan supaya pemerintah membentuk suatu tim, suatu think tank yang akan melihat apa yang akan terjadi di masa depan dan apa yang kita hadapi masa sekarang dan apa yang kita harus lakukan. Nah, saya sendiri pernah protes kepada BPDP, kepada Sipopsi untuk apa melakukan penelitian yang namanya bikin helm dari minyak sawit. Itu kan stearin. Stearin itu kan polimer. Tinggal dipolimerisasi jadi keras lah. Yang untuk apa? Sedangkan itu adalah iuran dari para pengusaha yang pasti tujuan yang menyenangkan apabila semua trade barrier ini dihilangkan. Tapi itu yang tidak ada. Jadi memang susah. Waktu kita pun di WTO berjuang, kita tidak punya hasil penelitian kita sendiri. Malah kita tidak boleh menggunakan data kita sendiri karena dianggap data kita tidak valid. Iya, harus memang lebih banyak kolaborasi dengan pihak-pihak luar. Ya, saya pernah mengusulkan kepada Menteri bagaimana kalau kita mengadakan penelitian. Saya punya teman di Stockholm University, saya punya teman di Australia, saya punya teman di Inggris. Bisa kita mengadakan kerjasama dengan dengan teman-teman itu atau dengan university juga bisa, dan itu bisa terbit di majalah-majalah internasional. Dan logikanya seperti itu kan, itu marketnya mereka. Jadi mereka akan lebih percaya dengan penelitian yang ada expertnya mereka sendiri. Iya, nggak akan mungkin percaya sama kita kan. Iya. Jadi memang agak berat sih ya masalahnya ini. Kami sangat berharap sekali bahwa rumah sawit Indonesia yang sekarang ingin membuka khasanah baru gitu ya. Jadi tidak bicaranya hanya masalah itu yang berulang-ulang tiap tahun, tapi melihat secara menyeluruh. Jadi di beberapa bulan ke depan ini kita akan mengadakan seminar mengenai climate change. Kami sangat berharap sekali bahwa rumah sawit Indonesia ataupun GAPKI ataupun APROBI ataupun semua asosiasi yang terkait kepada penggunaan sawit dan perdagangan sawit itu dapat bersatu dan menggunakan kesempatan bersatunya mereka ini untuk melakukan penelitian-penelitian yang menguntungkan bagi sawit Indonesia. Sebetulnya para pengusaha itu mau saja membayar iuran apabila memang manfaat bagi mereka sangat besar. Dan kami merasa juga bahwa climate change, jadi kenaikan suhu, perubahan suhu itu tidak bisa dijadikan hambatan perdagangan. Karena itu merupakan tanggung jawab semua negara. Tetapi yang menjadi masalah mungkin Eropa atau Amerika, terutama Eropa, merasakan bahwa semua organisasi COP28, kemudian COP, kemudian IPCC, kemudian apa lagi organisasi yang lain itu semuanya tidak binding. Apa yang mereka nyatakan, apa yang mereka tulis, apa yang mereka komitmenkan itu tidak binding. Ini yang menjadi masalah sehingga Eropa membuat aturan mereka sendiri yang sebetulnya dasarnya juga tidak binding, tapi akhirnya dia bikin itu menjadi persyaratan untuk masuk. Nah, dalam waktu yang dekat ini siapa tahu lagi akan keluar peraturan yang baru. Sedangkan RED 3 saja sudah keluar sekarang secara resmi. Nah, kita menunggu implementing regulation dari UDR. Nah, jadi saya sendiri berharap bahwa pemerintah, masyarakat Indonesia, asosiasi dan lain-lain jangan hanya memperhatikan sawit, juga diperhatikan komoditi-komoditi lain yang masuk ke pasar internasional yang sekarang juga dihadapkan kepada ancaman yang berat. Jadi Pak Adrian, terima kasih banyak sudah bersedia hadir pada podcast ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Bagaimana keadaan pasaran biofuel kita dan apa saja yang challenge apa saja yang kita hadapi pada masa mendatang. Terima kasih sudah mengundang.